kabar Anda? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara terbakar. Sejumlah dokumen penting ikut terbakar. Usai temukan sejumlah kejanggalan, pembongkaran makam dilakukan tim investigasi untuk ungkap penyebab kematian Letnan 1 Laut Dr. Eko Damara. Kepala SMA Negeri 8 Medan membantah adanya sentimen pribadi terkait kasus tidak naik kelas seorang siswi. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara terbakar. Sumber api berasal dari bagian atap dan menyebar ke seluruh bangunan yang sebagian besar terbuat dari material papan. Sejumlah dokumen penting pun ikut terbakar. Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dipastikan akan memeriksa lokasi kebakaran kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Labuhan Batu Utara untuk menemukan penyebab pasti kebakaran. Sejumlah perangkat komputer dan dokumen yang berhasil diselamatkan dari kebakaran ini kini ditempatkan di tenda BPBD. Puluhan personel polisi dikerahkan melakukan penjagaan dan antisipasi terjadinya tindakan kriminal setelah insiden kebakaran. Arsip sebagian ada yang bisa diamankan dan sebagian lagi ada yang sudah terbakar. Sedangkan untuk di luar dari bangunan ada 1 unit mobil hanya mengenai sebelah sisi kiri. Sisi kiri ada sedikit peot karena masih sempat diamankan daripada lokasi objek kebakaran ini. Kebakaran melanda kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Labuhan Batu Utara pada Senin petang kemarin. Seluruh ruangan kantor yang terletak di Jalan Serma Ghazali, Aekanopan, Kecamatan Kuala Hulu dipastikan hangus terbakar. 1 unit mobil komisioner yang terparkir di halaman kantor juga ikut terdampak kobaran api. Sumber api berasal dari bagian atap. Api dengan cepat menyebar ke seluruh bangunan yang sebagian besar terbuat dari material papan. Sebagian besar dokumen pemilu 2024 ikut hangus terbakar. Api baru dapat dipadamkan lebih kurang setelah 30 menit terjadinya kebakaran. Namun dipastikan tidak terdapat korban luka dalam peristiwa ini. Berkas ya hampir 60% dipasangnya lebih itu terbakar. Itu berkas dokumen apa aja Ketua itu? Karena itu di ruangan yang terbakar bagian umum, itu ruangan umum itu yang berisi terkait dengan SPJ, terus berkas-berkas arsip yang lama, seperti itu. Bahkan ruangan kami, komisioner, dan ruangan Pak Sekretaris juga bagian dari ruangan yang terbakar itu. Garis polisi telah dipasang di sekeliling lokasi kebakaran. Dokumen terkait pelaksanaan Pilkada 2024 dipastikan aman dari kobaran api. Untuk penyimpanan perlengkapan sementara, pemerintah setempat telah membangun tenda darurat. Tutia Lewelubis melaporkan dari Labuhan Batu Utara. Warga Jalan Ranti Kabupaten Asahan dihebohkan temuan jasad janin di sekitar kebun sawit. Pihak kepolisian masih mengusut pelaku pengubur janin. Sejumlah warga di Jalan Ranti Kelurahan Siumbut-Umbut Asahan menggali tanah tempat dikuburnya jasad janin berkelamin laki-laki. Kejadian berawal dari warga yang awalnya curiga keberadaan orang asing di sekitar pohon sawit yang melakukan penggalian tangan dengan perlengkapan seadanya. Karena curiga, warga yang bersepakat diketahui oleh kepala lingkungan setempat akhirnya menggali tanah bekas galian pelaku. Kecurigaan warga benar adanya. Ditemukan janin yang diperkirakan belum berusia 7 bulan. Temuan ini kemudian dilaporkan ke Mapolsek Kisaran. Sejumlah personel polisi kemudian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah warga juga dimintai keterangan. Beberapa saksi mata menyebutkan ciri-ciri pelaku penguburan merupakan laki-laki berusia muda.
sebenarnya apa yang ditanam. Jadi kecurigaan masyarakat ada, makanya dikorek sehingga ditemukan adanya janin bayi yang diperkirakan masih berumur 24 minggu. Ini Pak, selanjutnya gimana Pak penanganannya? Untuk penanganannya kita bekerja sama dari Polsek Kota Kisaran Timur beserta Polres Asahan bekerja sama untuk dalam pengungkapan kasus ini. Masih dalam situasi lidik. Janin itu kini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Asahan untuk otopsi. Polisi belum memastikan kemungkinan aborsi dalam kasus ini. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Asahan. Tim investigasi gabungan TNI dan Polri melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam dan pengangkatan jenazah Letnan 1 Laut Dr. Eko Damara. Almarhum dinyatakan tewas bunuh diri, namun pihak keluarga menemukan kejanggalan berupa luka lebam pada beberapa bagian tubuh. Proses ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim forensik Rumah Sakit Polda Sumatera Utara yang dibantu tim TNI di pemakaman umum di Dusun Serbajadi, Desa Karangrejo, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat. Sejumlah petugas TNI tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi pemakaman untuk menjaga jalannya proses ekshumasi. Ekshumasi ini merupakan tindak lanjut pembentukan tim investigasi penyelidikan Mabes TNI setelah keluarga almarhum Letnan 1 Laut Dr. Eko Damara meminta dilakukan otopsi karena ditemukan sejumlah kejanggalan pada jenazah almarhum. Sebelumnya, informasi yang diterima pihak keluarga, Eko tewas bunuh diri dengan luka tembakan di bagian kepala. Di tempat tugasnya di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Jenazah Eko Damara tiba pukul 3 sore pada Senin 29 April lalu di kampung halamannya. Saat melihat kondisi jenazah Eko Damara, pihak keluarga menemukan sejumlah kejanggalan. Keluarga menemukan sejumlah lebam tak wajar di bagian punggungnya, termasuk adanya sundutan rokok. Di bagian mata juga ditemukan lebam. Keluarga itu sudah disampaikan ke Puspom TNI dan sudah kita tindak lanjuti dengan terbitnya surat perintah Panglima membentuk tim investigasi gabungan yang terdiri dari Puspom TNI, dari Puspomal, dan dari Sintel, kemudian juga dibantu oleh teman-teman dari Ulinir. Jadi kita sama-sama pada hari ini bisa kita lihat kebersamaan kita sudah melaksanakan salah satu dari fungsi penyelidikan untuk membuat terang perkara ini. Dilakukan otopsi, kasus penyebab kematian almarhum dengan 1 Eko Damara bisa terungkap yang sebenarnya. Ya, yang selama ini kan banyak asumsi liar. Ya. Hasil dari proses ekshumasi ini nantinya akan disampaikan kepada penyidik Mabes TNI dan akan diketahui penyebab meninggalnya Letnan 1 Laut Dr. Eko Damara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Sebuah truk pengangkut 44 unit sepeda motor terguling di Jalan Lintas Sumatera Kota Padang Sidimpuan. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat pengemudi berupaya menghindari tabrakan dengan kendaraan lain yang datang dari arah yang berlawanan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera di Desa Simiri, Kota Padang Sidempuan. Satu unit truk terguling di sisi bahu jalan. Kecelakaan berawal saat truk beroda 6 ini melintas dari arah Medan menuju Kota Padang Sidempuan. Setelah melalui lintasan jalan menurun disertai tikungan, pengemudi truk dikejutkan oleh munculnya sebuah mobil minibus dari arah yang berlawanan. Demi menghindari kecelakaan, sopir truk terpaksa membanting setir. Akibatnya, truk bermuatan 44 unit sepeda motor itu terguling di sisi jalan lintas Sumatera. Pengemudi berhasil keluar kabin saat truk yang dikemudikan terjatuh ke sisi jalan. Turun dari bawah, udah turun dari dapat tengah, itu diberi jalan, datang pribadi ini masuk aja lagi Pak. Semuanya saya banting ke kiri. Banting ke kiri. Oh, ada mobil lawan arah lah itu ya? Iya. Kita kan muatan apa nih Pak? Muatan Honda Pak. Sepeda motor ya? Sepeda motor. Dari mana kita ini Pak? Dari Medan. Dari Medan? Mau ke? Mau ke
Ini Pak, luka di tangan ini. Selingkuhan. Ya. Ada yang lupa? Nggak ada Pak. Berapa orang tadi? Kecelakaan tersebut mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Sepeda motor yang dimuat oleh truk tersebut kemudian dipindahkan ke armada angkutan lainnya. Tutia Lewelubis melaporkan dari Padang Sidempuan. Diduga akibat mencuri sebungkus rokok dan uang Rp50.000, seorang bocah di Mandailing Natal dianiaya sekelompok pria secara sadis. Cepat merokok lo le. Lah duit berapa kali kau ambil duit? Duit enggak lo le. Tapi hilang yang duitnya berapa kali hilang itu duitnya? Berapa kawan? Seorang anak di bawah umur menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok pria diduga akibat telah mencuri sebungkus rokok dan uang Rp50.000 dari rumah salah satu warga di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Dalam video itu terlihat sang anak diinterogasi warga dan disiksa secara brutal, bahkan sampai mulutnya disulut bara rokok. Diduga dalam penganiayaan ini juga seorang kepala desa ikut terlibat. Sementara pihak keluarga korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Dia mencuri, dia mencuri, ya. Di dalam video tadi dia ngaku juga memang pernah dia melakukan pencurian di dalam sebuah rumah, kan gitunya. Itu mencuri apa? Mencuri waktu itu cuman 50.000 uang. Berapa bungkus rokok. Cuman itulah di dalam video itu yang beredar. Oke. Nah, terus ketahuan jadi dibawa ke kantor ketahuan desa. Itulah dibawa ke kantor desa tadi. Nah, disitulah dioperasi semua, disiksa segala macam. Polisi kini akan mendalami video dan memeriksa saksi-saksi yang berada di dalam video tersebut. Yaitu kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak. Ada berapa pelaku Bang yang dilaporkan? Kalau untuk pelaku kita belum bisa mengidentifikasi karena saat sekarang ini yang perlu kita lakukan adalah melakukan penyelidikan terkait laporan itu. Benar atau tidak, alat buktinya mendukung atau tidak. Jadi kita bersabar dulu biar kami bekerja. Isunya ada kepala desa Bang, itu seperti apa? Untuk informasi tersebut kita belum memiliki fakta, Artinya kami masih kerja dulu, masih melakukan penyelidikan. Saat kejadian ini, korban mengalami trauma berat dan alami sejumlah luka pada tubuhnya. Dari kasus ini menjadi pelajaran bagi warga agar tidak main hakim sendiri. Yan Asmara melaporkan dari Mandailing Natal.